Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel ini, ada teori perang dari Karl von Clausewitz. War is nothing but a duel on large scale. Perang tidak lain adalah suatu duel dalam skala yang luas. Apa maksud definisi tersebut kalau dikaitkan dengan pelaksanaan politik etis? Istilah tanam paksa boleh berakhir, tetapi penjajahan tidak akan berhenti. Eksploitasi terhadap segenap potensi sumber daya pribumi dan lingkungan hidupnya tidak akan dihentikan. Jalan terus dengan metode baru, disesuaikan dengan sistem imperialisme modern. Artinya, dalam rangka melumpuhkan seluruh kekuatan ulama dan santri serta sawah ladangnya sebagai sumber pangan atau logistik, irigasi digunakan pula sebagai senjata utama oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanpa air yang teratur, sawah dan ladangnya tidak akan produktif. Dengan demikian akan berdampak melemahkan sumber dana dan logistik. Dengan kata lain, ulama dan santri dalam upayanya memenuhi kebutuhan air untuk sawah ladangnya menjadi bergantung pada sistem irigasi yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Apa yang terjadi bila sawah dan ladangnya kering? Dapat dipastikan timbullah bencana kelaparan. Kondisi perut kosong dapat menimbulkan politik yang memburuk. Anehnya pemerintah kolonial Belanda justru menciptakan kondisi pribumi yang kelaparan sebagai bagian upaya melumpuhkan potensi umat Islam. Strategi ulama dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan membina kesadaran jiwa masa pendukungnya dan terumuskan dalam bahasa Jawa sederhana, mangan ora mangan asal kumpul. Artinya makan atau tidak makan, hendaknya tetap berjamaah dengan ulama. Ini maksudnya. Jangan sampai menyeberang berpihak kepada penjajah. Dengan kata lain, jangan sampai kelaparan dijadikan alasan untuk beralih agama dan mendukung penjajahan. Ulama Sunda pun mengajarkan dengan bahasa bongkok ngaronyok, bengkung ngariung. Walaupun secara fisik berkondisi sangat parah, jiwa wajib tetap istiqomah dan selalu berjamaah. Jangan sampai menjauh dari kepemimpinan ulama. Selain itu, akibat dibukanya perkebunan dan pertambangan di wilayah baru di luar Pulau Jawa yang belum ada penghuninya, tenaga kerja perlu didatangkan dari daerah yang berpenduduk padat di Pulau Jawa. Pemindahan penduduk ini dikenal dengan istilah emigrasi. Dalam pelaksanaan trilogi ketiga dari politik etis, pemindahan tenaga kerja pun terkait pula dengan upaya memperlemah kedudukan ulama dan santri. Dengan dipindahkannya masyarakat pendukung, para ulama pun akan kehilangan basis suplainya. Pemindahan tenaga kerja atau petani muslim dilaksanakan di tengah berlangsungnya sistem tanam paksa, yaitu tahun 1830 sampai 1919 Masehi. Mereka dipindahkan dari wilayah yang rawan perlawanan bersenjata atau protes sosial dan dilakukan secara silang wilayah. Kadang-kadang dipindahkan secara bedol desa, pemindahan seluruh warga desa. Upaya pemindahan ini telah diaktifkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Bumi 1870 Masehi. Sistem pemindahan penduduk tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi dipaksa dan disertai vonale sanksi, suatu hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melarikan diri dari daerah kerja paksanya. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, apa dan bagaimana dampaknya bila suatu masyarakat Islam dipindahkan tanpa disertai unsur ulama di dalamnya?
Dari tinjauan agama, pemindahan penduduk akan melahirkan sikap pendangkalan ajaran agama. Dengan kata lain, tumbuhlah masyarakat Islam yang tidak mengerti ajaran Islam karena tidak lagi memiliki ulama pencerah kehidupan keberagamaannya. Pemindahan tenaga kerja terjadi pula pada buruh kereta api. Pekerja kereta api dari Bandung dipindahkan ke Madiun dan Surabaya. Sebaliknya dari Surabaya dipindahkan ke Bandung. Kemudian pemindahan buruh dan pabrik senjata dan mesiu dari Ngawi dan Surabaya ke Bandung 1898 Masehi. Perpindahan dan perputaran tempat tinggal dengan menduduki wilayah baru tersebut akan mengurangi dan menunda terjadinya perlawanan atau protes sosial. Profesor Insinyur Anwas Adiwilaga, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, menjelaskan adanya pemindahan petani muslim dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Jawa Barat yang terjadi sejak berlangsungnya tanam paksa. Hal ini mengakibatkan adanya pembukaan lahan pertanian baru di dataran rendah. Di wilayah perbukitan yang berudara dingin pun dibuka perkebunan baru. Pertambangan emas dan minyak dibuka pula di Jawa Barat. Adapun pembukaan lahan pertanian baru di dataran rendah antara lain di Majalaya dan Ciparai. Umumnya petani Sunda lebih menyukai bertani di wilayah tanah dataran tinggi yang aman dari banjir. Pemindahan penduduk dari Jawa Timur dan Jawa Tengah juga terjadi untuk daerah perbukitan seperti Pangalengan, Garut, Cianjur, Bogor, dan Subang. Untuk pertambangan di wilayah Banten, di Cikotok, dan Bayah. Dijelaskan lebih lanjut, terjadi pula pemindahan penduduk dari Pekalongan, Jawa Tengah. Para pengusaha batik dipindahkan ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Besar kemungkinan pemindahan penduduk tersebut secara kolektif atau bedual desa dan diperkirakan terjadi pada masa gerakan protes sosial yang dipimpin oleh Haji Muhammad Rifangi 1859 Masehi. Haji Muhammad Rifangi bersama pengawalnya dibuang ke Ambon. Pemindahan penduduk tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan perlawanan masyarakat pesantren. Namun usaha pemindahan penduduk ini tidak dapat meredam perlawanan ulama dari desa lain.